Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ara Fardiana Rizwan Aska. Kali ini saya akan menjelaskan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Pajak, Moral Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Realisasi penerimaan negara paling besar yaitu dari sektor pajak. Jadi sumber penerimaan dari sektor pajak paling dominan adalah pajak penghasilan. Salah satu penyumbang penerimaan pajak penghasilan yaitu pelaku UMKM, di mana pelaku UMKM sendiri di Kabupaten Gresik berjumlah 170.848. Direktur Jenderal Pajak berupaya meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak. Kendala yang dialami pemerintah diantaranya rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam upaya pembayaran dan pelaporan pajak. Rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama, apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak? Yang kedua, apakah moral pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak? Yang ketiga, apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak? Pada penelitian kali ini menggunakan teori atribusi, yang dimana teori atribusi ini merupakan perilaku seseorang yang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal dan juga kekuatan eksternal. Pengertian dari kepatuhan wajib pajak sendiri yaitu suatu keadaan di mana wajib pajak sendiri melaksanakan dan melakukan seluruh kewajiban dan hak perpajakannya. Kemudian pengertian dari pengetahuan pajak merupakan informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak dalam bertindak, mengambil keputusan, dan untuk mengambil strategi tertentu yang sehubungan dengan kewajiban dan pelaksanaan hak di bidang perpajakan. Kemudian pengertian dari moral pajak sendiri merupakan sebuah motivasi dasar non-ekonomi serta faktor-faktor pekerja pada mekanisme kepatuhan dalam membayar pajak melalui seperangkat motivasi dasar. Kemudian yang terakhir yaitu ada sanksi pajak, yang dimana suatu jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal perpajakan atau bisa disebut norma perpajakan akan dipatuhi, dituruti atau ditaati, atau juga bisa dikatakan dengan suatu pencegahan supaya wajib pajak tidak melanggar norma dalam perpajakannya. Dengan penjelasan-penjelasan sebelumnya, maka hipotesis pada penelitian ini yang pertama yaitu pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian hipotesis yang kedua yaitu moral pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis ketiga adalah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif yang dilakukan di Kabupaten Gresik dengan populasi yang diambil yaitu wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM dengan teknik purposive sampling, yang dimana pelaku UMKM ini dengan syarat memiliki NPWP dan juga melaporkan SPT 1770. Sehingga data pada penelitian ini adalah data primer dengan pengukuran skala Likert 1-5 poin. Gambaran umum objek penelitian. Jadi penelitian ini yang dipilih adalah UMKM yang memiliki NPWP dan sampel yang didapat berjumlah 102. Kemudian data yang tidak sesuai kriteria ada 2, data yang di outlier ada 3. Jadi penyebaran kuesioner ini melalui pesan siaran pada 4 grup. Dari data yang diperoleh bahwa dominan dari jenis kelamin ini yaitu perempuan sejumlah 52 dan laki-laki sejumlah 45. Untuk kriteria yang berdasarkan usia, ini rata-rata responden berusia 20-30 tahun. Untuk yang berdasarkan jenis usaha, rata-rata dominan responden bergerak di bidang kuliner. Dan untuk lama usaha dalam melaksanakan UMKM ini rata-rata masih baru dalam umur 1-5 tahun. Pada uji statistik deskriptif dapat dilihat dengan jumlah sampel sebanyak 97 dan tiap variabel memiliki nilai yang berbeda-beda. Variabel independen yang pertama yaitu pengetahuan pajak dengan total jawaban nilai minimumnya yaitu 15 dan maksimumnya sebesar 25 dengan rata-rata 21,87. Sedangkan variabel independen yang kedua
menunjukkan total dengan nilai minimum 20 dan maksimum sebesar 35 dengan rata-rata 30,38. Untuk variabel sanksi pajak memiliki total minimum 14 dan total maksimum 35 yang memiliki nilai rata-rata sebesar 29,74. Sedangkan variabel dependen pada penilaian ini yaitu kepatuhan wajib pajak memiliki total nilai minimum sebesar 18 dan total maksimum sebesar 35 yang nilai rata-ratanya sebesar 30,51. Dari hasil uji kualitas data yang pertama ada uji validitas, dapat dilihat bahwa variabel X dan Y dinyatakan valid karena R hitung lebih besar daripada R tabel. Untuk uji reliabilitas, dapat dilihat hasil dari semua variabel X dan Y dinyatakan reliable karena current batch alpha lebih besar dari 0,6. Kemudian ada uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas. Dapat dilihat bahwa data yang diperoleh adalah data normal. Jadi data dikatakan normal itu apabila probabilitas lebih besar dari 0,05. Jadi pada pengujian normalitas ini menggunakan uji eksak, yang dimana sifat data yang diterima lebih cocok dengan uji eksak, dikarenakan dalam situasi untuk menghasilkan distribusi yang tepat akan mendapatkan nilai yang akurat, tanpa bergantung pada asumsi yang mungkin tidak dipenuhi oleh data yang diterima. Kemudian uji asumsi klasik yang kedua ada uji multikolinearitas. Hasil dikatakan tidak terjadi multikolinearitas jika nilai variance inflection factor kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,1. Dan pada variabel pengetahuan pajak, moral pajak, dan sanksi pajak tidak terjadi multikolinearitas. Pada uji heteroskedastisitas dilakukan dengan uji Gleiser. Uji ini meregresikan variabel independen pada nilai mutlak residual. Kemudian model regresi dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Hasil dari variabel pengetahuan pajak, moral pajak, dan sanksi pajak, hasil signifikannya semua lebih besar dari 0,05. Kemudian dapat dilihat juga dari gambar scatter plot bahwa apabila titik-titik menyebar luas di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y dan pola titik tidak terlihat jelas, maka bisa dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji regresi linear berganda pada penelitian ini dapat dilihat nilai konstanta sebesar 5,490. Artinya jika variabel independen nilainya tetap atau konstan, maka pada kepatuhan wajib pajak nilainya 5,490. Kemudian pada koefisien pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,260, koefisien moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,495, dan terakhir koefisien sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,145. Pada hasil uji hipotesis di uji parsial atau bisa disebut uji T, pada variabel pengetahuan pajak diperoleh nilai T hitung sebesar 1,615 yang lebih besar dari T tabel sebesar 1,985 dengan nilai signifikan 0,110 lebih besar dari 0,05. Maka hipotesis pertama ditolak, yaitu pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk hipotesis yang kedua diperoleh nilai T hitung sebesar 4,593 yang lebih besar daripada T tabel dengan nilai signifikansinya 0,00 yang kurang dari 0,05. Maka hipotesis kedua diterima, yaitu moral pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk variabel sanksi pajak diperoleh nilai T hitung sebesar 2,168 yang lebih besar dari T tabel dengan nilai signifikansi 0,033 yang kurang dari 0,05. Maka hipotesis ketiga diterima, yaitu sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji hipotesis dari uji F mendapatkan hasil signifikan 0,000 yang dimana nilai signifikansi itu kurang dari 0,05. Jadi hal tersebut menyatakan bahwa secara simultan variabel independen memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Pada uji koefisien determinasi, dari data tersebut diperoleh nilai koefisien
sebesar 0,543. Hal ini berarti bahwa 54,3% dari kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel-variabel independen pada penelitian ini, yakni pengetahuan pajak, moral pajak, dan sanksi pajak. Sedangkan sisanya sebesar 45,7% dijelaskan dari variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam modul regresi pada penelitian ini. Hasil penelitian dari hipotesis pertama, yaitu variabel dari pengetahuan pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Dikarenakan kurangnya pengetahuan terhadap perpajakan sehingga mengakibatkan minimnya peningkatan tingkat kepatuhan dalam perpajakan. Setidaknya pengetahuan dasar tentang pajak harus dimiliki oleh setiap wajib pajak untuk memberikan efek terrealisasikan dalam tingkat kepatuhan. Hasil dari pengujian hipotesis yang kedua memperlihatkan hasil bahwa variabel moral pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut bisa dikatakan jika semakin tinggi tingkat moral dalam pajak pada diri seseorang, maka akan semakin baik untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Moral pajak dapat diimplementasikan melalui meyakini kepercayaan pada hal membayar dan juga melaporkan pajak bahwa hal tersebut dapat digunakan secara tepat untuk kebutuhan negara. Pada uji hipotesis yang ketiga, menunjukkan hasil sanksi pajak berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Hasil ini dapat dilihat bahwa pengenaan sanksi yang sesuai akan mengakibatkan wajib pajak cenderung patuh. Adanya sanksi pajak dapat membuat efek jerah bagi wajib pajak yang melanggar sehingga dapat menimbulkan rasa patuh pada kewajiban perpajakannya. Keterbatasan yang dialami dalam melaksanakan penelitian ini yaitu pengambilan sampel secara online mengakibatkan membutuhkan waktu yang cukup lama, dikarenakan tidak ada keterlibatan langsung antara peneliti dan responden, sehingga peneliti sering untuk memberi pesan siaran pada grup UMKM di sosial media. Kemudian yang kedua, sampel yang didapat kurang mencakup seluruh jenis usaha yang diharapkan, sehingga hanya beberapa jenis usaha yang didapat pada penelitian ini. Sarannya yaitu penelitian kali ini hanya menggunakan 3 variabel bebas sehingga diharapkan penelitian selanjutnya dapat menambah variabel-variabel lain. Kemudian peneliti ini hanya mendapatkan responden dari beberapa jenis usaha yang dimiliki sehingga diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengambil sampel yang lebih merata dari berbagai usaha. Saran untuk pelaku UMKM diharapkan supaya dapat meningkatkan kepatuhan dalam perpajakan agar terhindar dari pengenaan sanksi pajak dan juga berupaya lebih baik dalam memiliki pengetahuan dasar tentang perpajakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.